Langit sore itu berwarna jingga pekat, memantulkan cahayanya di kolam renang yang airnya tenang. Kinanti duduk di kursi santai di tepi kolam. Satu tangannya mengelus perutnya yang membuncit sempurna. Usia kandungannya sudah masuk bulan ke-9. Hari-hari yang ia lewati terasa lambat, penuh dengan penantian dan debaran lembut dari dalam rahimnya. Rumah megah ini, buah dari kerja kerasnya membangun perusahaan rintisan dari nol, terasa begitu damai. Ia memiliki segalanya, karir yang cemerlang, kekayaan yang lebih dari cukup, dan seorang suami, Galih, yang ia cintai dengan segenap jiwa. Cinta yang membuatnya sedikit buta. Cinta yang membuatnya merasa perlu membahagiakan semua orang yang terhubung dengan Galih. Setiap tanggal 1, tanpa pernah gagal, sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Tanda transfer otomatis sebesar 10 juta rupiah berhasil dikirim ke rekening ibu mertuanya. Itu belum termasuk biaya-biaya lain, kartu kredit tambahan untuk adik iparnya, atau hadiah-hadiah mahal yang ia berikan di hari-hari spesial. Baginya, itu adalah cara menunjukkan baktinya, cara membeli tempat di hati keluarga yang pada awalnya terasa asing baginya. Galih selalu berkata, "Ibu dan adik-adikku itu hidupnya susah, sayang. Kamu beruntung punya semua ini. Berbagi sedikit tidak akan membuatmu miskin." Kinanti percaya. Ia menelan semua kalimat itu bulat-bulat, menganggapnya sebagai bentuk cinta dan tanggung jawab. Suara deru mobil di halaman depan membuyarkan lamunannya. Galih pulang. Senyum Kinanti merekah. Ia mencoba bangkit dari kursinya yang nyaman, sedikit terengah karena beban di perutnya. Galih muncul di pintu kaca yang menghubungkan teras belakang dengan ruang keluarga. Senyumnya lebar dan penuh pesona seperti biasa. Ia menghampiri Kinanti, mengecup keningnya lalu berjongkok untuk mencium perut buncit itu. "Halo jagoan ayah," sapanya pada perut Kinanti. "Baik-baik di dalamnya. Jangan merepotkan bunda." Kinanti tertawa kecil. "Dia baik-baik saja, Mas. Hanya sedikit lebih aktif hari ini." "Baguslah," kata Galih sambil bangkit berdiri. Ia menarik sebuah kursi dan duduk di hadapan Kinanti. Raut wajahnya berubah, dari ceria menjadi sedikit serius, seolah ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. "Sayang, ada yang mau aku bicarakan." "Tentang apa?" tanya Kinanti. Hatinya mulai merasakan firasat aneh. "Ini tentang acara keluarga. Sangat, sangat penting." Galih memulai, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ibu sudah merencanakannya dari 6 bulan yang lalu. Kumpul keluarga besar di Thailand. Kinanti tersenyum. "Wah, bagus dong. Setelah lahiran nanti, kita bisa." "Masalahnya, acaranya itu minggu depan, sayang," potong Galih cepat. Senyum di wajah Kinanti membeku. Ia menatap suaminya, mencoba mencerna informasi itu. "Minggu depan? Mas, minggu depan itu sudah masuk hari perkiraan lahirku. Dokter bilang bisa kapan saja. Aku tidak mungkin ikut perjalanan sejauh itu." Galih menghela napas, seolah Kinanti tidak mengerti. "Aku tahu. Tentu saja kamu tidak ikut. Tapi aku, ibu, dan adik-adik harus berangkat. Ini acara syukuran besar. Semua keluarga dari pihak ibu akan datang. Tiket pesawat dan hotel sudah dipesan dari jauh-jauh hari. Tidak mungkin dibatalkan." Dunia Kinanti seakan berhenti berputar. Ia menatap Galih dengan nanar, mencari sedikit saja keraguan di mata suaminya, tapi tidak ia temukan. Yang ada hanya keyakinan bahwa ia harus pergi. "Mas, kamu serius? Kamu mau meninggalkan aku sendirian di saat-saat seperti ini? Aku akan melahirkan anak kita, anak pertama kita." "SSST, jangan berpikir begitu," kata Galih sambil meraih tangan Kinanti. Tangannya terasa dingin. "HPL itu kan cuma perkiraan dokter. Bisa maju, bisa juga mundur 2 minggu. Lagi pula, ini cuma 5 hari. Aku janji, kalau kamu ada tanda-tanda mau melahirkan, aku akan langsung cari tiket pulang saat itu juga. Aku janji." Janji itu terdengar kosong di telinga Kinanti. Hatinya terasa seperti diremas. "Tapi kenapa harus sekarang? Kenapa tidak bisa ditunda? Aku yang akan ganti semua kerugian tiket dan hotelnya."
Berapapun biayanya. Kinanti memohon. Suaranya mulai bergetar. Ini bukan masalah uang, Kinanti, jawab Galih. Nadanya mulai meninggi, sedikit kesal. Ini masalah menghargai keluarga. Kamu pikir bagaimana perasaan ibu kalau aku membatalkannya hanya karena kamu terlalu khawatir? Ibu bisa sedih. Beliau sudah menunggu-nunggu acara ini. Kamu mau membuat ibu kecewa. Nama, ibu, selalu menjadi senjata pamungkas Galih. Kinanti tahu ia tidak akan pernah menang jika sudah menyangkut perasaan mertuanya. Air matanya mulai menggenang. Ia merasa begitu egois karena menginginkan suaminya ada di sisinya saat momen terpenting dalam hidup mereka. Tapi di sisi lain, ia merasa permintaan itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Melihat Kinanti menangis, Galih melunakkan suaranya. Ia kembali berjongkok, mengelus pipi istrinya. Sayang, dengarkan aku. Aku mencintaimu dan anak kita. Tapi aku juga mencintai keluargaku. Aku harus adil. Hanya 5 hari. Di sini ada Inah, ada Pak Mamat, ada asisten pribadimu. Kamu tidak benar-benar sendirian. Aku akan telepon setiap jam. Ya. Kinanti tidak menjawab. Ia hanya menunduk, membiarkan air matanya jatuh ke atas perutnya. Ia merasa kalah. Ia lelah berdebat. Stres karena pertengkaran ini terasa lebih buruk bagi bayinya. Dengan suara lirih, hampir tak terdengar, ia mengangguk pasrah. Malam itu, Galih menelepon ibunya untuk mengabarkan bahwa Kinanti sudah mengerti. Kinanti bisa mendengar percakapan mereka dari kamar. Suara Galih terdengar begitu ceria, sementara suara ibu mertuanya di seberang sana terdengar penuh kemenangan. Setelah menutup telepon, Galih masuk ke kamar dan memeluk Kinanti dari belakang. Terima kasih ya, sayang. Kamu memang istri yang paling pengertian, bisiknya. Kinanti tidak membalas. Ia hanya memejamkan mata, merasakan pelukan yang biasanya terasa hangat itu kini terasa asing dan dingin. Ia merasa seperti orang bodoh. Ia yang membiayai gaya hidup mewah mereka. Ia yang memberikan uang bulanan. Dan sekarang ia yang harus mengalah dan ditinggalkan. Demi apa? Demi sebuah kata, pengertian. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Galih sibuk mempersiapkan perjalanannya. Ia membeli beberapa pakaian baru, menukar uang, dan terus-menerus bertelepon dengan keluarganya, membahas rencana perjalanan mereka dengan antusias. Ia sama sekali tidak menunjukkan keengganan atau kesedihan karena akan meninggalkan istrinya yang hamil tua. Sebaliknya, ia tampak begitu bersemangat. Kinanti hanya bisa melihat semua itu dalam diam. Ia mencoba menyibukkan diri di ruang bayi, menata ulang pakaian-pakaian mungil, memastikan semuanya sempurna. Setiap tendangan dari dalam perutnya terasa seperti sebuah pengingat, sebuah pertanyaan bisu. Di mana ayahmu, nak? Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu, ibu mertua dan adik-adik iparnya datang ke rumah. Bukan untuk memeriksa keadaan Kinanti, tapi untuk menumpang mobil ke bandara. Mereka masuk dengan wajah ceria. Sama sekali tidak menanyakan kondisi Kinanti. Mereka lebih sibuk memeriksa koper dan memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Kinanti, kami berangkat ya, kata ibu mertuanya dengan nada ringan, sambil menepuk bahu Kinanti tanpa menatap matanya. Jaga diri baik-baik. Jangan manja. Jangan sedikit-sedikit menelepon. Kami di sana mau bersenang-senang, bukan untuk mengkhawatirkanmu. Adik iparnya hanya melambai sekilas sambil tersenyum sinis. Terakhir, Galih menghampirinya. Ia memberikan kecupan singkat di kening, pipi, dan bibir. Aku berangkat ya. Jaga jagoan kita. Aku akan segera kembali, katanya. Kata-kata itu terdengar seperti kaset rusak. Diulang-ulang tapi tanpa makna. Kinanti hanya mengangguk. Ia tidak punya tenaga untuk berkata-kata. Ia berdiri di ambang pintu, memandangi mereka memasukkan koper ke dalam bagasi mobil Alphard miliknya, yang akan dikemudikan oleh sopir pribadinya untuk mengantar mereka ke bandara. Ia melihat tawa mereka, keceriaan mereka. Mereka tampak seperti keluarga sempurna yang akan pergi berlibur. Dan Kinanti? Ia adalah bagian yang tidak diajak, bagian yang ditinggalkan, bagian yang harus
pengertian. Mobil itu perlahan menjauh, lalu menghilang di tikungan jalan. Kinanti masih berdiri mematung di sana. Keheningan rumah yang besar dan megah itu tiba-tiba terasa begitu menekan, begitu menyesakan. Ia kembali mengelus perutnya. Kini hanya ada ia dan calon anaknya. Sebuah surga kecil yang ia bangun dengan susah payah, perlahan-lahan mulai terkoyak, menampakkan neraka yang selama ini tersembunyi di baliknya. Beberapa jam setelah pesawat yang membawa Galih dan keluarganya lepas landas menuju Bangkok, Kinanti mencoba menyibukkan diri. Kesunyian di rumah terasa memekakan telinga. Ia menyalakan televisi, tapi suara apapun tidak bisa mengusir gema tawa keluarganya yang seolah masih tertinggal di udara sebelum mereka berangkat tadi pagi. Ia memutuskan untuk berjalan pelan ke kamar bayi, tempat yang selalu memberinya ketenangan. Aroma lembut bedak bayi dan deterjen khusus pakaian bayi menyambutnya. Semua sudah tertata rapi. Ranjang kayu berwarna putih, lemari kecil yang penuh dengan pakaian mungil, dan sebuah kursi goyang di sudut ruangan. Ia duduk di sana, memandangi semua persiapan yang telah ia lakukan dengan penuh cinta. Ia membayangkan akan melewati momen ini bersama Galih. Mereka akan duduk di sini bersama, membicarakan nama untuk putra mereka, membayangkan masa depan. Hayalan itu kini terasa menyakitkan. Tiba-tiba, sebuah rasa kram yang aneh menjalar di perut bagian bawahnya. Tidak seperti biasanya. Ia mengabaikannya, menganggap itu hanya kontraksi palsu yang sering ia rasakan beberapa minggu terakhir. Ia mencoba mengatur napas, mengelus perutnya dengan lembut. Namun, 15 menit kemudian, rasa itu datang lagi, kali ini sedikit lebih kuat, membuat punggungnya ikut terasa nyeri. Hatinya mulai berdebar tidak karuan. Ia meraih ponselnya, mencari informasi tentang tanda-tanda awal persalinan. Semua yang ia baca cocok dengan apa yang ia rasakan. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Tidak, ini terlalu cepat. HPL-nya masih seminggu lagi. Dokter bilang anak pertama biasanya lahir sedikit lebih lambat. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, mengatakan bahwa ini mungkin akan hilang dengan sendirinya. Ia memutuskan untuk mandi air hangat, berharap bisa meredakan rasa tidak nyaman itu. Saat ia berdiri dari kursi goyang, ia merasakan sesuatu yang basah mengalir deras di antara kedua kakinya, membasahi gaun rumahnya dan membentuk genangan kecil di lantai parket yang dingin. Ia terdiam membeku. Ia tahu apa artinya itu. Ketubannya pecah. Seketika itu juga, rasa sakit yang sesungguhnya menghantam perutnya seperti ombak besar. Ia terpekik. Tangannya refleks memegangi perutnya yang mengeras seperti batu. Napasnya menjadi pendek dan terengah-engah. Panik sepenuhnya menguasai dirinya. Sendirian. Ia benar-benar sendirian. Dengan tangan gemetar hebat, ia mencari kontak Galih di ponselnya. Ia menekan tombol panggil. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Yang terdengar hanyalah suara operator berbahasa Inggris dan Thailand. The number you are calling is currently unavailable. Nomornya tidak aktif. Tentu saja, pesawat mereka baru saja mendarat atau mungkin masih transit. Ia mencoba mengirim pesan singkat lewat aplikasi WhatsApp. Dengan jari-jari yang sulit dikendalikan karena gemetar dan rasa sakit yang datang bergelombang, ia mengetik. Mas Ketup Kupah. SKT Skli. LGPLNG. Centang 1. Pesan itu bahkan tidak terkirim. Air mata keputusasaan mulai mengalir deras. Dalam gelombang rasa sakit berikutnya, ia teringat pada ibu mertuanya. Mungkin mereka sudah mendarat dan menyalakan ponsel. Dengan sisa harapan yang ada, ia mencari nomor ibu mertuanya dan menelepon. Telepon itu berdering. Ada nada sambung. Hatinya sedikit lega. Halo? Suara adik iparnya yang terdengar malas. Terdengar suara pengumuman bandara yang riuh di latar belakang. Dita, ini Mbak Kinan, kata Kinanti. Suaranya tercekat oleh tangis dan rasa sakit. Tolong kasih teleponnya ke ibu. Penting sekali. Terdengar gerutuan sebelum telepon berpindah tangan. Ada apa lagi, Kinan? Kami sedang sibuk di imigrasi ini. Kamu ini mengganggu saja. Suara ibu mertuanya terdengar ketus dan tidak sabar. Bu, tolong, saya mau melahirkan. Bu, ketuban saya sudah pecah.
rintih Kinanti, sambil menahan gelombang kontraksi lain yang terasa lebih menyakitkan dari sebelumnya. Hening sejenak di seberang telepon. Kinanti berharap ada sedikit saja rasa panik atau khawatir. Tapi yang ia dengar selanjutnya menghancurkan sisa hatinya menjadi kepingan paling kecil. Alah, begitu saja panik. Kamu kan punya banyak uang. Tinggal panggil taksi ke rumah sakit sendiri saja. Jangan manja, kata mertuanya dengan nada dingin. Kami sudah sampai di Bangkok. Tidak mungkin bisa kembali sekarang. Sudah ya, pulsa internasional ini mahal. Jangan telepon-telepon lagi kalau tidak penting. Tut, tut, tut. Sambungan telepon diputus begitu saja. Kinanti menatap layar ponselnya dengan pandangan kosong. Dunianya runtuh. Rasa sakit di perutnya tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit di hatinya. Mereka tahu ia akan melahirkan, dan mereka tidak peduli. Mereka lebih mementingkan liburan mereka. Ia dibuang. Dianggap tidak penting. Dianggap pengganggu. Ia terisak hebat. Tubuhnya meluruh ke lantai yang dingin, tidak peduli dengan air ketuban yang membasahinya. Ia meraung, melepaskan semua rasa sakit, kecewa, dan amarah yang membuncah di dadanya. Ia sendirian dalam pertarungan ini. Tidak ada suami, tidak ada keluarga. Namun, saat gelombang kontraksi berikutnya datang, lebih dahsyat dari sebelumnya, insting seorang ibu mengambil alih. Ia tidak bisa mati di sini. Ia tidak bisa menyerah. Ada nyawa lain di dalam dirinya yang bergantung padanya. Ia harus kuat untuk anaknya. Dengan sisa tenaga, ia merangkak meraih ponselnya lagi. Pikirannya mencoba bekerja di tengah kabut rasa sakit. Siapa? Siapa yang bisa menolongnya? Orang tuanya sedang berada di luar kota. Sahabat-sahabatnya mungkin panik. Lalu ia teringat satu nama. Dewi, asisten pribadinya yang setia, yang tinggal tak jauh dari kompleks rumahnya. Ia menemukan kontak Dewi dan menelepon. Halo, Bu Kinan? Ada apa? Bu? Suara Dewi terdengar cemas di seberang sana. Dewi, tolong saya, bisik Kinanti. Suaranya nyaris hilang. Bawa saya ke rumah sakit sekarang. Saya mau melahirkan. Tanpa banyak bertanya, Dewi langsung menjawab. Saya ke sana sekarang, Bu. Ibu bertahan ya. 15 menit yang terasa seperti selamanya. Dewi tiba dengan suaminya. Mereka mendobrak pintu kamar yang tidak terkunci dan menemukan Kinanti terbaring lemah di lantai. Dengan sigap, mereka memapah Kinanti menuju mobil. Perjalanan ke rumah sakit adalah sebuah siksaan. Setiap guncangan mobil memperparah rasa sakitnya. Kinanti hanya bisa memejamkan mata, menggigit bibirnya hingga berdarah, sambil terus berzikir dalam hati, memohon kekuatan untuk dirinya dan bayinya. Di ruang persalinan, para perawat bergerak cepat. Mereka memasang infus, memonitor detak jantung bayi, dan memberikan instruksi. Seorang perawat bertanya dengan lembut. Suaminya di mana, Bu? Sedang di jalan. Pertanyaan itu adalah belati yang kembali menusuk lukanya. Kinanti hanya bisa menggeleng lemah. Air mata kembali membasahi pelipisnya. Ia tidak punya jawaban. Apa yang harus ia katakan? Suamiku sedang berlibur di Thailand bersama keluarganya dan selingkuhannya? Ia hanya bisa diam. Perjuangan itu berlangsung berjam-jam. Tanpa ada tangan suami untuk digenggam. Tanpa ada bisikan semangat di telinga. Yang ada hanya tangan Dewi yang setia menemaninya. Menyeka keringat di dahinya. Dan membisikkan kata-kata penyemangat. Rasa sakitnya luar biasa. Menguras seluruh tenaga dan kesadarannya. Di puncak rasa sakitnya, saat ia merasa tidak akan sanggup lagi, bayangan wajah Galih yang tertawa bahagia di pantai, wajah ibu mertuanya yang tersenyum puas sambil berbelanja, melintas di benaknya. Bayangan itu tidak membuatnya lemah. Sebaliknya, bayangan itu menyulut api kemarahan dan kekuatan yang tidak pernah ia duga ia miliki. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia akan hidup. Ia akan melahirkan anaknya. Ia akan menunjukkan pada mereka semua bahwa ia tidak butuh mereka. Dengan satu tarikan napas terakhir, ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Sebuah teriakan panjang keluar dari mulutnya. Bersamaan dengan itu, ia merasakan kelegaan yang luar biasa.
Tak lama kemudian, tangis melengking seorang bayi memecah keheningan, memenuhi seluruh ruangan. "Selamat, Bu. Putranya lahir dengan sehat dan sempurna," kata dokter sambil meletakkan bayi mungil yang masih merah itu di dada Kinanti. Kinanti terengah-engah. Tubuhnya lemas tak berdaya. Tapi saat ia menatap wajah mungil itu, saat kulitnya bersentuhan dengan kulit anaknya, seluruh rasa sakit di tubuhnya seolah lenyap. Yang ada hanyalah gelombang cinta yang begitu besar, begitu murni. Ia menangis. Tapi kali ini bukan karena sakit hati. Ini adalah tangis kelegaan, kebahagiaan, dan kekuatan baru yang lahir bersama putranya. Ia memeluk bayi itu erat. Inilah dunianya sekarang. Inilah satu-satunya pria yang pantas mendapatkan seluruh cintanya. Sambil menatap wajah damai putranya, sebuah keputusan yang dingin dan keras terbentuk di dalam hatinya. Ini adalah akhir dari Kinanti yang lemah dan buta karena cinta. Dan ini adalah awal dari pertarungan baru. Pertarungan untuk merebut kembali hidup dan harga dirinya. Ia menatap kursi kosong di samping ranjangnya, kursi yang seharusnya diisi oleh Galih. Kursi itu tidak akan pernah terisi lagi. Tidak dalam hidupnya. Ruang perawatan VIP itu terasa lengang dan steril. Udaranya dingin, kontras dengan kehangatan bayi mungil yang tertidur pulas di dada Kinanti. Ia telah dipindahkan beberapa jam yang lalu, setelah semua prosedur pasca persalinan selesai. Dewi, asistennya, dengan setia masih menemaninya, sibuk merapikan bunga dan bingkisan buah yang mulai berdatangan dari rekan-rekan bisnisnya. Namun, tidak ada satupun kiriman dari keluarga Galih. Kinanti tidak mengharapkannya. Ia menunduk, menatap wajah putranya. Kulitnya masih sedikit kemerahan, bibirnya mungil, dan napasnya teratur lembut. Ia menghirup dalam-dalam aroma tubuh bayinya. Aroma manis dan murni yang seakan membersihkan semua racun kekecewaan di dalam hatinya. Setiap kali jari-jari mungil itu menggenggam telunjuknya, ia merasakan sebuah kekuatan luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya. Ini bukan lagi hanya tentang dirinya. Ini tentang masa depan makhluk kecil tak berdaya ini. Masa depan yang tidak akan ia biarkan dirusak oleh orang-orang egois dan beracun. Cinta yang dulu ia rasakan untuk Galih kini terasa seperti cerita dari kehidupan orang lain. Sebuah ilusi yang indah namun rapuh, yang pecah berkeping-keping di lantai dingin kamarnya saat ia merangkak kesakitan sendirian. Ia mengingat kembali semua pengorbanannya, semua usahanya untuk diterima, semua uang yang ia gelontorkan. Ia sadar sekarang, itu bukan cinta. Itu adalah transaksi. Ia membayar untuk mendapatkan ilusi keluarga yang harmonis, sementara mereka dengan senang hati mengambil uangnya tanpa pernah benar-benar memberinya cinta atau rasa hormat. Kepedihan itu tidak lagi membakar. Ia telah melewati api dan keluar menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras, lebih dingin, dan lebih tajam. Luka-lukanya telah mengering, berubah menjadi baju zirah yang tidak akan bisa ditembus lagi oleh kata-kata manis atau permohonan maaf palsu. Ia menatap putranya, dan ia bersumpah dalam hati. Ia akan menjadi ibu sekaligus ayah. Ia akan menjadi perisai, benteng, dan sumber kekuatan bagi anaknya. Dan untuk melakukannya, ia harus membersihkan hidup mereka dari semua parasit. Seorang perawat masuk dengan senyum ramah, membawa sebuah map berisi dokumen. "Selamat pagi, Bu Kinanti. Sudah lebih baik hari ini?" sapanya. Kinanti tersenyum tipis. "Sudah, Sus. Syukurlah. Ini saya mau melengkapi data untuk akta kelahiran putranya, Bu," kata perawat itu sambil membuka mapnya. "Untuk nama lengkap bayinya, sudah diputuskan." Kinanti menatap wajah anaknya sekali lagi. Ia tidak butuh persetujuan Galih. Ia tidak butuh nama keluarga Galih untuk melekat pada putranya. Anak ini adalah miliknya seutuhnya. Lahir dari perjuangannya seorang diri. "Sudah," jawab Kinanti dengan suara yang mantap. "Namanya Baskara Abimana Putra." Baskara, sang matahari. Sebuah fajar yang baru dalam hidupnya. Abimana, yang berbudi luhur dan memiliki harga diri. Ia ingin anaknya tumbuh menjadi pria yang kuat dan terhormat, tidak seperti ayahnya. Dan putra, penanda bahwa ia adalah putranya,
bukan putra dari keluarga yang telah membuangnya. Perawat itu mencatatnya. Baik. Baskara Abimana Putra. Nama yang bagus sekali, Bu. Lalu untuk nama ayah. Ini adalah momen yang Kinanti tunggu. Ia menarik napas sejenak, lalu menatap lurus ke arah perawat itu. Tidak perlu dicantumkan. Biarkan kosong. Perawat itu tampak terkejut. Tapi, Bu, itu keputusan saya. Potong Kinanti dengan nada yang tidak ingin dibantah. Anak ini hanya punya saya. Sang perawat, melihat sorot mata Kinanti yang begitu tegas, akhirnya hanya bisa mengangguk mengerti dan mencoret kolom nama ayah di formulir itu. Setelah perawat itu pergi, Dewi yang sejak tadi hanya dia mendengarkan, menghampiri Kinanti dengan wajah cemas. Ibu yakin dengan keputusan ini? Ini bisa jadi masalah besar nanti, bisik Dewi. Kinanti mengelus kepala Baskara yang mulai menggeliat kecil. Masalah terbesar dalam hidupku adalah saat aku membiarkan orang lain menginjak-injak harga diriku. Dewi, ini bukan masalah. Ini adalah solusi. Awal dari segalanya. Ia kemudian menoleh pada Dewi. Dewi, tolong ambilkan ponsel dan chargerku. Ada beberapa telepon penting yang harus aku lakukan. Dewi segera mengambilkan apa yang diminta. Saat ponsel itu menyala, layarnya dibanjiri notifikasi. Beberapa ucapan selamat dari teman, puluhan email pekerjaan, dan satu pesan dari Galih yang masuk beberapa jam lalu saat ia transit di Singapura. Baru dapat wifi. Kamu baik dua saja kan? Di sini seru sekali. Di bawah pesan itu, ada sebuah foto. Galih tersenyum lebar merangkul ibu dan adik-adiknya di depan patung Merlin. Di sudut foto, nyaris tidak terlihat, ada sepotong lengan wanita dengan gelang yang Kinanti kenali. Gelang yang pernah ia lihat dipakai oleh Rika, teman kantor Galih yang ia curigai sejak lama. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Jadi benar, mereka tidak hanya pergi berlibur. Mereka membawa serta wanita simpanan Galih, dan kemungkinan besar, semua itu dibiayai dari kartu kredit tambahan yang ia berikan pada Galih. Tangannya tidak lagi gemetar. Amarahnya kini telah berubah menjadi energi yang dingin dan terfokus. Ia mengabaikan pesan itu, bahkan tidak membukanya. Ia langsung mencari sebuah nomor di kontaknya. Tirtayasa, manajer bank prioritasnya. Ia tahu, meski sudah di luar jam kerja, pria itu akan menjawab panggilannya. Dering kedua, telepon diangkat. Selamat malam, Bu Kinanti. Tumben menelepon malam-malam. Ada yang bisa saya bantu? Suara Pak Tirta terdengar profesional seperti biasa. Selamat malam, Pak Tirta. Maaf mengganggu. Saya harap Bapak ada waktu sebentar. Ada beberapa instruksi penting dari saya, kata Kinanti. Suaranya terdengar datar dan tenang. Tentu, Bu. Silahkan. Tolong dicatat agar tidak ada yang terlewat. Dan laksanakan semua ini besok pagi tepat saat bank buka. Kinanti memulai. Pertama, hentikan dan batalkan secara permanen program transfer otomatis bulanan sebesar 10 juta rupiah dari rekening saya ke rekening atas nama Sulastri. Ia menyebut nama ibu mertuanya tanpa ragu. Terdengar jeda singkat di seberang sana. Pak Tirta mungkin sedikit terkejut. Baik, Bu. Transfer otomatis ke rekening ibu Sulastri dibatalkan permanen. Sudah saya catat. Kedua, lanjut Kinanti. Matanya menatap lurus ke dinding di depannya. Blokir permanen, tanpa kecuali, semua kartu kredit tambahan yang terhubung dengan rekening utama saya. Ada 3 kartu. Atas nama Galih Pradipta, Dita Anjani, dan Rani Anjani. Saya ulangi, blokir permanen, bukan sementara. Kartu kredit tambahan atas nama Bapak Galih dan Saudari Dita serta Rani. Blokir permanen. Baik, Bu. Saya catat. Terakhir, untuk besok, saya minta tim Bapak menyiapkan laporan lengkap dan terperinci mengenai seluruh aset yang tercatat atas nama saya, Kinanti Ayudhya. Saya mau data semua properti, saham, reksadana, dan simpanan yang saya miliki sebelum saya menikah. Lalu buat laporan terpisah untuk aset yang diperoleh selama masa pernikahan. Saya mau data itu secepatnya.
Laporan lengkap aset pranikah dan selama pernikahan. Akan segera kami siapkan, Bu. Kami akan kirimkan melalui email pribadi Ibu besok siang. Jawab Pak Tirta. Nadanya kini terdengar sedikit lebih hati-hati. Maaf jika saya lancang, Bu. Apakah semuanya baik-baik saja? Kinanti menunduk, menatap putranya yang tertidur lelap. Tidak tahu-menahu tentang badai yang sedang diciptakan ibunya demi melindunginya. Seulas senyum tipis terukir di bibirnya. Semuanya akan menjadi jauh lebih baik, Pak. Terima kasih atas bantuan Anda. Ia menutup telepon. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Ia meletakkan ponselnya di meja. Rasanya seperti baru saja meletakkan beban yang sangat berat. Ia merasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Bukan sebagai istri, bukan sebagai menantu, tetapi sebagai Kinanti Ayudhya. Seorang ibu, seorang pejuang. Dewi menatapnya dengan campuran rasa kagum dan ngeri. Ibu. Sudah, jangan khawatirkan aku, kata Kinanti lembut. Sekarang, aku butuh bantuanmu sekali lagi. Carikan aku nama pengacara perceraian terbaik di kota ini. Bukan yang baik, Dewi. Aku mau yang paling ganas. Aku mau yang bisa memastikan mereka tidak akan mendapatkan sepeser pun dari apa yang menjadi milikku dan anakku. Ia merebahkan punggungnya ke bantal, memeluk Baskara lebih erat. Matanya yang sejak tadi menahan kantuk akhirnya terpejam. Namun ini bukan tidur karena kelelahan. Ini adalah istirahat seorang prajurit sebelum menuju medan perang yang sesungguhnya. 4 hari berlalu dalam keheningan yang menenangkan di ruang perawatan rumah sakit. Kinanti menggunakan waktu itu untuk memulihkan fisiknya dan menjalin ikatan dengan Baskara. Ia belajar cara menyusui, cara mengganti popok, cara menenangkan tangisnya. Setiap momen bersama putranya adalah pengingat akan apa yang ia perjuangkan. Dunianya kini menyusut, hanya berpusat pada makhluk mungil itu, dan ia tidak menginginkan hal lain. Selama hari-hari itu, tidak ada satupun telepon atau pesan dari Galih yang menanyakan kapan bayinya lahir atau bagaimana kondisinya. Yang ada hanyalah unggahan-unggahan di media sosial adik iparnya. Foto-foto mereka di kuil-kuil megah, di pasar malam yang ramai, di restoran mewah dengan pemandangan kota Bangkok. Di setiap foto, mereka tersenyum lebar, tanpa beban, seolah tidak ada seorang pun yang mereka tinggalkan dalam keadaan genting. Kinanti melihat semua itu tanpa emosi. Ia tidak lagi merasa sakit hati, hanya jijik. Ia menyimpan beberapa tangkapan layar sebagai bukti, lalu berhenti melihatnya. Di hari kelima, Kinanti memutuskan untuk pulang. Ia merasa cukup kuat dan tidak ingin berlama-lama di rumah sakit. Dewi mengurus semua administrasi, dan mereka pulang diantar oleh suami Dewi. Saat tiba di rumah, Kinanti merasakan suasana yang berbeda. Rumah yang tadinya terasa menyesakkan karena kenangan buruk, kini terasa seperti benteng pertahanannya. Ini adalah wilayahnya, istananya, dan ia adalah ratu di sini. Ia telah melakukan konsultasi awal melalui telepon dengan seorang pengacara wanita bernama Anita, yang dikenal sangat tajam dan tidak kenal kompromi. Semua dokumen yang ia minta dari bank sudah ada di emailnya. Semua bukti sudah ia kumpulkan. Ia siap. Sore harinya, tepat seperti yang ia duga, mobil yang membawa rombongan turis itu tiba. Dari jendela kamarnya di lantai 2, Kinanti melihat mereka turun. Kulit mereka lebih gelap, wajah mereka lelah namun puas, dan tangan mereka penuh dengan tas belanjaan berbagai merek terkenal. Mereka tertawa-tawa sambil menurunkan koper dari bagasi. Kinanti menarik napas dalam-dalam, menggendong Baskara yang tertidur, lalu berjalan menuruni tangga. Ia duduk di sofa tunggal di ruang keluarga, tempat yang memberinya pandangan penuh ke arah pintu masuk, memposisikan dirinya seperti seorang ratu yang sedang menunggu di singgasananya. Pintu depan terbuka dengan suara berdebum. "Kami pula Aang," seru Dita, adik iparnya. Mereka masuk dengan berisik, menyeret koper dan menaruh tas belanjaan mereka begitu saja di lantai. Mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran Kinanti yang duduk diam di sudut ruangan. "Wah, gila, capek banget tapi seru," kata Rani. "Iya, oleh-oleh buat teman-teman kantor sudah aman.
Untung kartu kreditnya Mbak Kinan limitnya gede, sahut Dita sambil tertawa. Ibu mertuanya menghempaskan diri di sofa lain. Haus sekali. Bei Inah, buatkan kami minum, teriaknya. Saat itulah Galih, yang masuk paling terakhir, melihatnya. Matanya melebar karena terkejut. Kinanti, kamu sudah di rumah? Dan itu. Matanya tertuju pada buntalan kain di pelukan Kinanti. Semua orang sontak menoleh ke arah Kinanti. Tawa dan celoteh mereka mati seketika. Wah, jagoan ayah sudah lahir. Seru Galih dengan nada antusias yang dipaksakan. Ia melangkah mendekat, hendak mengambil alih Baskara dari pelukan Kinanti. Kinanti sedikit menggeser tubuhnya, menjauhkan Baskara dari jangkauan Galih. Jangan sentuh. Tanganmu kotor habis dari perjalanan, ucapnya. Suaranya dingin, datar, dan tanpa emosi. Galih tertegun. Tangannya tergantung canggung di udara. Seluruh keluarganya menatap Kinanti dengan bingung. Sini, biar nenek yang gendong. Kamu pasti capek, kata ibu mertuanya, mencoba mengambil alih situasi sambil berjalan mendekat. Sekali lagi, Kinanti menolak. Dia sedang tidur nyenyak. Bu, jangan diganggu. Suasana menjadi sangat canggung. Mereka berdiri kaku di tengah ruang keluarga. Untuk memecah keheningan, Rani mencoba pamer. Lihat deh, Mbak, aku dibeliin tas ini sama Mas Galih. Bagus, kan? Kinanti bahkan tidak melirik tas itu. Matanya tetap tertuju pada wajah Galih. Akhirnya, ibu mertuanya yang kehilangan kesabaran, memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan versinya. Kinanti, ini sudah tanggal berapa? Transferan bulanan kok belum masuk juga? Ibu mau bayar arisan besok. Malu kalau sampai nunggak. Kamu sengaja ya? Pertanyaan itu adalah umpan yang Kinanti tunggu-tunggu. Ia perlahan mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Ketenangan di wajahnya tampak mengerikan. Tidak akan ada lagi uang bulanan dari saya, Bu. Katanya dengan suara yang jelas dan bergema di ruangan yang hening itu. Pesta sudah selesai. Kalimat itu seperti bom yang meledak di tengah-tengah mereka. Wajah ibu mertuanya memerah karena marah. Apa maksudmu? Kamu sudah berani melawan sama orang tua, ya? Kamu mau jadi menantu durhaka? Pekiknya. Suaranya melengking. Dasar sombong. Baru punya anak saja sudah pelit. Tidak tahu terima kasih. Timpal Dita dengan sinis. Tangannya berkacak pinggang. Galih tampak panik. Ia mencoba menengahi. Sayang, kamu ini kenapa, sih? Kamu marah karena kami tinggal? Ya sudah, aku minta maaf, oke? Aku benar-benar minta maaf. Tapi jangan bersikap begini sama ibu dan adik-adikku. Kinanti tertawa. Tapi itu bukan tawa bahagia. Itu tawa dingin yang penuh dengan kepahitan. Ia perlahan berdiri. Tubuhnya memang masih terasa sedikit nyeri. Tapi sorot matanya tajam seperti elang. Marah? Desisnya. Kata itu terlalu sederhana untuk menggambarkan apa yang aku rasakan. Mas, saat aku mempertaruhkan nyawaku di meja operasi, berjuang sendirian untuk melahirkan anakmu, kalian ada di mana? Kalian sedang tertawa di pantai, berbelanja, dan bersenang-senang. Ia melangkah mendekat, membuat Galih tanpa sadar mundur selangkah. Dan jangan berpikir aku bodoh, lanjutnya, suaranya semakin menekan. Jangan pikir aku tidak tahu kau membawa perempuan lain dalam perjalanan itu. Ika, kau membawanya, memamerkannya pada keluargamu, dan membayari semua kebutuhannya dengan uangku. Wajah Galih langsung pucat pasi. Ibu dan adik-adiknya terdiam, saling berpandangan. Mereka jelas tahu tentang itu. Mereka adalah komplotan. Kinan, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan. Gagap Galih. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Potong Kinanti tajam. Aku sudah melihat semuanya. Dan aku sudah memutuskan. Ia berhenti tepat di depan Galih, menatapnya tanpa rasa takut. Kalian semua telah menikmati fasilitas dari saya untuk terakhir kalinya. Kartu kredit kalian sudah saya blokir.
Transferan bulanan sudah saya hentikan. Dan rumah ini, ia memandang sekeliling ruangan yang ia beli dengan keringatnya sendiri. Rumah ini adalah milik saya. Ia kemudian berjalan melewati mereka semua yang masih mematung karena syok, menuju tangga ke kamarnya. Sebelum ia benar-benar menghilang di lantai atas, ia berhenti dan menoleh ke belakang, memberikan kalimat penutup yang membekukan darah mereka. Nikmati sisa hari kalian di sini. Karena tidak akan lama lagi, pengacaraku yang akan meminta kalian semua untuk angkat kaki. Setelah mengatakan itu, ia melanjutkan langkahnya, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam, di tengah-tengah tumpukan koper dan barang-barang belanjaan yang kini terasa seperti barang curian. Pesta memang sudah benar-benar usai. Kekalahan tidak membuat mereka pergi. Sebaliknya, ia memicu kebencian yang diam dan mencekam. Setelah Kinanti naik ke kamarnya, rumah itu tidak lagi sunyi. Dari balik pintu kamarnya yang terkunci rapat, Kinanti bisa mendengar bisik-bisik marah, suara pintu yang dibanting, dan isak tangis dramatis dari ibu mertuanya. Galih beberapa kali menggedor pintunya. Suaranya berubah-ubah dari memohon, membujuk, hingga akhirnya membentak penuh amarah. Kinanti, buka pintunya. Kita ini masih suami istri. Jangan bersikap kekanak-kanakan, teriaknya dari luar. Pikirkan Baskara. Kinan, apa kamu mau dia melihat orang tuanya seperti ini? Selesaikan ini baik-baik. Aku tidak akan pergi dari rumah ini. Ini rumahku juga. Aku punya hak di sini. Kinanti tidak menjawab. Ia menyalakan alunan musik klasik yang lembut dari pengeras suara di kamarnya. Cukup untuk meredam suara-suara sumbang dari luar. Ia menyusui Baskara, mengganti popoknya, dan menimangnya hingga tertidur. Ia membangun sebuah gelembung kedamaian di dalam kamarnya. Sebuah benteng yang tidak bisa ditembus oleh amarah mereka. Setiap teriakan Galih hanya semakin menguatkan keyakinan di hatinya bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat. Pria di luar pintu itu bukan lagi suaminya. Ia adalah musuh yang harus ia kalahkan. Malam itu, mereka tidur di kamar tamu. Kinanti tahu mereka tidak akan pergi begitu saja. Mereka terlalu terbiasa dengan kenyamanan, terlalu arogan untuk mengakui kekalahan. Mereka mungkin menganggap ini hanya gertakan seorang wanita yang sedang emosional pasca melahirkan. Mereka salah besar. Keesokan paginya, suasana rumah terasa seperti medan perang dingin. Kinanti tetap berada di kamarnya. Dewi datang pagi-pagi sekali, membawakan sarapan dan semua keperluan Kinanti dan Baskara, masuk melalui pintu belakang yang kuncinya hanya mereka berdua yang tahu. Di lantai bawah, keluarga Galih berkumpul di meja makan, mungkin menunggu dilayani seperti biasanya. Namun Bei Inah sudah diinstruksikan oleh Kinanti untuk hanya melayani keperluan Kinanti. Sekitar pukul 10 pagi, bel pintu berbunyi. Bei Inah yang membukakan pintu, dan seorang kurir berseragam berdiri di sana dengan sebuah amplop coklat tebal yang tampak sangat resmi. Permisi, Bu. Ada surat untuk Bapak Galih Pradipta. Katanya. Galih, yang sedang mondar-mandir di ruang tengah dengan wajah kusut, segera menyambar amplop itu. Ia merobeknya dengan kasar. Mungkin mengira itu tagihan atau surat biasa. Namun, saat matanya membaca beberapa baris pertama dari kertas di dalamnya, seluruh warna menghilang dari wajahnya. Tangannya mulai gemetar. Di atas kertas itu, tertera kop surat dari sebuah firma hukum ternama, Anita Wibisono O Partners. Di bawahnya, dengan huruf tebal, tertulis, Surat Gugatan Cerai No. 137 PDTG 2025 PN Jakarta Sel. Ia membaca lebih lanjut dengan napas tertahan. Gugatan itu didasarkan pada beberapa pasal, yang dijabarkan dengan bahasa hukum yang dingin dan menusuk. Pasal tentang penelantaran, di mana ia dengan sengaja meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua untuk kepentingan yang tidak mendesak. Pasal tentang kekerasan psikis, yang menyebabkan tekanan mental berat pada istrinya selama masa kehamilan dan persalinan. Dan yang paling telak, pasal tentang perselingkuhan, yang menyebutkan dengan jelas adanya pihak ketiga. Di lembar berikutnya, ada surat somasi resmi, sebuah peringatan hukum yang memberinya waktu 7 kali 24 jam untuk mengosongkan properti di alamat tersebut, yang terbukti secara hukum adalah milik tunggal saudari Kinanti Ayudhya.
Kertas itu terasa lemas di tangannya. Ini bukan gertakan. Ini adalah deklarasi perang yang sesungguhnya, yang telah disiapkan dengan amunisi lengkap. Nama Anita Wibisono terasa familiar. Ia adalah pengacara yang sering muncul di berita, dikenal sebagai hiu di ruang sidang, yang tidak pernah kalah dalam kasus perceraian kelas atas. Galih merasakan gelombang dingin menjalar dari tulang punggungnya. Ia tamat. Ada apa, Lih? Tanya ibunya, melihat wajah pucat anaknya. Tanpa berkata-kata, Galih menyerahkan surat itu. Ibu Sulastri membacanya dengan kacamata yang bertengger di hidung. Matanya yang sipit membelalak. Apa-apaan ini? Perempuan gila. Dia benar-benar mau menceraikan kamu dan mengusir kita? Pekiknya histeris. Dita dan Rani ikut membaca surat itu. Kepanikan yang tadinya hanya firasat kini menjadi kenyataan yang menakutkan. Arogansi mereka menguap seketika. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Seru Dita, menunjuk wajah kakaknya. Kalau saja kamu tidak bodoh membawa si Rika itu, mungkin Mbak Kinan tidak akan semarah ini. Kenapa kamu menyalahkan aku? Balas Galih. Suaranya meninggi. Kalian juga yang paling semangat mau liburan. Ibu yang terus-terusan merengek minta ke Thailand. Jadi sekarang kamu menyalahkan ibu? Bentak Bu Sulastri. Air matanya mulai mengalir. Ibu ini hanya ingin berkumpul dengan keluarga. Kamu yang sebagai suami tidak bisa mendidik istrimu. Dasar lemah. Persekutuan mereka yang dibangun di atas pondasi uang dan kemudahan mulai retak. Mereka saling menyalahkan, saling meneriakkan kesalahan satu sama lain di tengah ruang keluarga yang megah itu. Mereka tidak terlihat seperti keluarga, melainkan sekawanan serigala yang mulai memakan satu sama lain saat sumber makanan mereka hilang. Setelah pertengkaran yang melelahkan itu mereda, Galih kembali dilanda keputusasaan. Ia mencoba menelepon Kinanti berkali-kali, namun panggilannya langsung dialihkan. Ia kemudian mengirimkan rentetan pesan. Kinan, aku mohon, jangan begini. Kita bisa bicarakan ini. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf atas semuanya. Pikirkan Baskara, Kinan. Dia butuh ayah. Jangan biarkan ego menghancurkan keluarga kita. Beberapa menit kemudian, sebuah balasan masuk. Bukan dari Kinanti. Pesan itu singkat, dingin, dan formal. Semua komunikasi selanjutnya hanya akan dilayani melalui kuasa hukum saya, Ibu Anita Wibisono. Firma Hukum Anita Wibisono O Partners. Nomor kontak 021XXXXXXXX. Pesan ini dikirim atas nama klien kami, Ibu Kinanti Ayudhya. Galih menatap layar ponselnya dengan nanar. Ia telah diblokir. Bukan hanya dari ponsel Kinanti, tapi dari kehidupannya. Kinanti telah membangun tembok hukum yang tinggi di antara mereka, dan ia tidak punya cara untuk memanjatnya. Ia bukan lagi suaminya di mata Kinanti. Ia kini hanyalah tergugat. Sore itu, di sebuah kantor yang elegan di pusat kota, Kinanti duduk berhadapan dengan Anita Wibisono untuk pertama kalinya. Anita adalah seorang wanita berusia 40-an, penampilannya tajam, rambutnya disanggul rapi, dan matanya memancarkan kecerdasan dan ketegasan. Surat gugatan dan somasi sudah diterima oleh pihak tergugat pagi tadi, kata Anita sambil membuka sebuah map tebal di hadapannya. Sekarang, kita bahas strategi selanjutnya. Di atas meja, tersebar semua bukti yang telah dikumpulkan Kinanti. Catatan medis dari rumah sakit yang menunjukkan ia melahirkan tanpa didampingi suami. Kesaksian tertulis dari Dewi tentang kepanikan saat persalinan dan telepon yang ditolak oleh ibu mertuanya. Tangkapan layar unggahan media sosial keluarga Galih yang menunjukkan mereka sedang bersenang-senang di Thailand. Dan yang paling menghancurkan, laporan tagihan kartu kredit tambahan milik Galih, yang dengan jelas menunjukkan pembelian 2 tiket pesawat ke Bangkok, pemesanan kamar hotel untuk 2 orang, dan transaksi di berbagai toko perhiasan dan butik mahal di sana pada tanggal yang sama, membuktikan adanya pengeluaran untuk orang lain selain dirinya. Kita punya kasus yang sangat kuat, Bu Kinanti, kata Anita dengan nada yakin. Bukti penelantaran dan perselingkuhan ini lebih dari cukup. Kita tidak hanya akan memenangkan hak asuh penuh 100% untuk Baskara,
Kita juga akan memastikan gugatan harta gonogini dari pihaknya akan mental seketika. Anita kemudian mengeluarkan sebuah dokumen lain. Dan ini adalah senjata pamungkas kita. Perjanjian pranikah yang ibu dan bapak Galih tanda tangani sebelum menikah. Di sini tertulis dengan sangat jelas bahwa seluruh aset yang ibu miliki sebelum menikah, serta seluruh pendapatan dan aset yang timbul dari perusahaan ibu selama masa pernikahan, adalah sepenuhnya milik pribadi ibu. Artinya, yang bisa mereka tuntut hanyalah setengah dari saldo di rekening bersama kalian, yang jumlahnya saya lihat tidak seberapa. Kinanti mengangguk. Ia bahkan sudah lupa tentang perjanjian itu. Dokumen yang dulu ia tanda tangani atas desakan ayahnya. Ia bersyukur sekarang. Saya tidak mau apa-apa dari dia, Bu Anita, kata Kinanti, suaranya tenang. Saya hanya mau dia dan keluarganya pergi dari hidup saya dan anak saya. Saya mau mereka tidak mendapatkan apapun, agar mereka belajar bahwa kebaikan orang lain bukanlah kesetiaan yang bisa diperas selamanya. Anita tersenyum tipis, sebuah senyum penuh penghargaan. Saya mengerti, Bu, dan saya akan pastikan ibu mendapatkan apa yang ibu inginkan. Kinanti menatap pengacaranya, lalu melirik foto Baskara yang ia jadikan wallpaper di ponselnya. Ia tidak merasakan kesedihan atau keraguan. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelegaan yang dingin. Ia telah menyalakan api. Dan sekarang, ia akan duduk dengan tenang dan melihat api itu membakar habis semua jembatan yang menghubungkannya dengan masa lalunya yang kelam. 7 hari yang diberikan dalam surat somasi terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah eksekusi. Suasana di dalam rumah Kinanti menjadi semakin tak tertahankan. Galih dan keluarganya masih bertahan, mungkin berharap ada keajaiban. Atau mungkin karena gengsi yang terlalu tinggi untuk mengakui kekalahan dan berkemas. Mereka menjalani hari-hari mereka di rumah itu seperti hantu yang marah, sengaja menciptakan suasana tidak nyaman. Mereka menyalakan televisi dengan volume maksimal hingga larut malam, meninggalkan piring-piring kotor menumpuk di wastafel, dan terkadang sengaja berjalan mondar-mandir di depan kamar Kinanti sambil berbicara dengan suara keras, menyindir tentang istri sombong dan kacang lupa kulitnya. Kinanti, atas saran dari Anita, mengabaikan semua provokasi itu. Ia mengubah kamar tidurnya yang luas menjadi sebuah dunia kecil untuknya dan Baskara. Dewi setiap hari mengantarkan makanan dan semua kebutuhan mereka, sehingga Kinanti tidak perlu turun dan berpapasan dengan orang-orang itu. Ia menghabiskan waktunya membaca buku tentang perawatan bayi, menyanyikan lagu Nina Bobo untuk Baskara, dan berkomunikasi intens dengan tim pengacaranya. Kamarnya adalah zona aman, sementara seluruh bagian rumah lainnya telah menjadi wilayah musuh. Di hari keempat, Galih melakukan upaya terakhir. Setelah menyadari ia tidak bisa menembus tembok hukum yang dibangun Anita, ia mencoba jalur lain. Ia menghubungi ayah Kinanti, memelas dan memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa Kinanti berubah menjadi arogan setelah melahirkan dan sedang dipengaruhi oleh orang jahat. Namun, ayah Kinanti yang sudah mendengar cerita lengkap dari putrinya, hanya menjawab dengan singkat dan dingin. Itu urusan rumah tanggamu, tapi jika kau menyakiti putriku, kau akan berhadapan denganku. Upaya itu gagal total. Galih semakin panik. Ia sempat berkonsultasi dengan seorang pengacara publik yang disarankan temannya. Namun setelah melihat salinan perjanjian pranikah yang dikirimkan oleh Anita, pengacara itu hanya menggelengkan kepala dan berkata bahwa kasusnya sangat lemah. Ia menyarankan Galih untuk menerima kenyataan dan pergi dengan damai. Hari ke-7, hari penentuan itu, akhirnya tiba. Pagi itu, tidak ada tanda-tanda Galih dan keluarganya akan berkemas. Mereka justru duduk menantang di ruang keluarga, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka tidak akan pergi kemana-mana. Mereka pikir Kinanti tidak akan tega benar-benar mengusir mereka secara paksa. Tepat pukul 10 pagi, bel pintu berbunyi. Bei Inah membukanya. Di sana berdiri Anita Wibisono, tampak tenang dan berwibawa dengan setelan kerjanya yang tajam. Ia tidak sendirian. Di belakangnya ada 2 asisten hukumnya yang berbadan tegap dan membawa map, serta 2 orang pria berseragam resmi dari pengadilan, lengkap dengan surat perintah eksekusi di tangan mereka. Melihat rombongan itu, wajah Bu Sulastri langsung pucat. Dita dan Rani yang tadinya duduk angkuh, kini tampak gelisah. Galih berdiri,
mencoba memasang wajah berani yang gagal total. "Selamat pagi," sapa Anita dengan nada formal, melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan. Matanya yang tajam memindai setiap orang di ruangan itu. "Bapak Galih Pradipta, sesuai dengan surat somasi yang telah Anda terima seminggu yang lalu, batas waktu bagi Anda dan keluarga untuk mengosongkan properti ini secara sukarela telah berakhir hari ini, pukul 9 pagi. Anita berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Kami di sini, bersama dengan jurusita dari pengadilan negeri, untuk melaksanakan perintah pengosongan." "Kamu tidak bisa melakukan ini," teriak Galih. Suaranya terdengar panik. "Ini rumah saya juga." Anita bahkan tidak meliriknya. Ia berbicara kepada jurusita. "Pak, silahkan tunjukkan surat perintahnya." Petugas itu melangkah maju dan menunjukkan dokumen resmi dengan stempel pengadilan kepada Galih. "Ini adalah perintah yang sah, Pak. Kami harap Bapak bisa bekerja sama agar prosesnya berjalan lancar." Saat itulah drama dimulai. Bu Sulastri menjerit dan menjatuhkan dirinya ke lantai. "Tega sekali kamu, Kinanti. Tega. Kami ini keluargamu. Di mana hatimu?" raungnya, mencoba menarik simpati. Dita mulai berteriak-teriak, menunjuk Anita dengan marah. "Dasar pengacara iblis. Kamu dibayar berapa untuk menghancurkan keluarga kami?" Anita tetap tenang. "Tugas kami adalah menegakkan hukum dan melindungi hak klien kami. Kami minta Anda untuk segera mulai mengemasi barang-barang pribadi Anda. Kami akan mengawasi untuk memastikan tidak ada aset milik klien kami yang terbawa." Di bawah tatapan dingin tim hukum dan petugas pengadilan, mereka tidak punya pilihan lain. Penghinaan itu terasa begitu nyata. Mereka, yang selama ini hidup seperti raja dan ratu, kini diperlakukan seperti penyusup. Dengan wajah merah padam karena menahan malu dan amarah, mereka mulai mengambil koper dan memasukkan pakaian mereka. Setiap gerakan mereka diawasi. Saat Rani mencoba memasukkan sebuah laptop keluaran terbaru ke dalam tasnya, salah satu asisten Anita menghampirinya dengan sebuah daftar inventaris. "Maaf, Bu. Laptop ini tercatat sebagai aset perusahaan milik Ibu Kinanti." Rani terpaksa mengeluarkannya dengan kasar. Saat Dita mencoba menyembunyikan beberapa perhiasan dari kotak di meja rias, ia dihentikan. "Maaf, Bu. Semua perhiasan yang dibeli menggunakan kartu kredit tambahan atas nama Ibu Kinanti harus tetap di sini." Puncak dari penghinaan itu adalah ketika mereka sudah selesai berkemas dan berdiri di teras dengan tumpukan koper dan tas mereka. Galih menatap mobil Alphard hitam yang terparkir di garasi, mobil yang biasa ia gunakan seolah miliknya sendiri. Ia merogoh sakunya untuk mengambil kunci. "Maaf, Pak Galih," kata Anita. Suaranya setajam es. "Kunci mobil itu, dan semua kunci yang berhubungan dengan properti ini, silahkan serahkan kepada kami." Dengan tangan gemetar karena marah, Galih melempar kunci itu ke lantai. Anita tidak memungutnya. Ia menyuruh asistennya yang mengambilnya. Mereka berdiri di teras, dikelilingi barang-barang mereka, tampak tersesat dan menyedihkan. Tidak ada lagi arogansi. Yang tersisa hanyalah kekalahan telak. Mereka harus memesan 2 mobil taksi online murahan untuk mengangkut diri mereka dan barang-barang mereka. Pemandangan yang sangat kontras dengan gaya hidup mewah yang selama ini mereka nikmati. Setelah mobil-mobil itu menghilang di tikungan jalan, Anita dan timnya berpamitan. Kinanti akhirnya turun dari kamarnya, menggendong Baskara yang tertidur damai, tidak menyadari drama yang baru saja terjadi. Rumah itu terasa berantakan. Sisa-sisa kekacauan dari pengepakan yang terburu-buru. Tapi udaranya terasa berbeda. Terasa ringan. Energi beracun yang selama ini menyelimuti rumah itu telah sirna bersama perginya mereka. Kinanti berjalan perlahan, dari satu ruangan ke ruangan lain. Ia membuka semua jendela dan pintu lebar-lebar, membiarkan angin sore masuk, seolah sedang melakukan ritual pembersihan. Ia kemudian menelepon sebuah jasa profesional untuk datang dan mengganti semua kunci di setiap pintu rumahnya malam itu juga. Ia berhenti di tengah ruang keluarga yang luas. Sambil mengayun lembut tubuh mungil Baskara, ia menatap keluar jendela. Langit senja melukiskan warna-warna hangat di cakrawala. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Ia menarik napas dalam-dalam. Sebuah napas kebebasan yang sesungguhnya. Istana ini kini telah bersih dari para penyusup. Istana ini adalah miliknya. Miliknya dan putranya. Sepenuhnya. Kehidupan setelah istana adalah sebuah kejutan yang brutal. Galih dan keluarganya tidak kembali ke kehidupan sederhana mereka yang dulu. Mereka jatuh ke level yang lebih rendah. Dulu, sebelum Galih menikahi Kinanti, mereka hidup pas-pasan namun masih memiliki harga diri. Kini, setelah terbiasa hidup dalam kemewahan selama bertahun-tahun, kembali ke realita terasa seperti sebuah hukuman penjara. Mereka terpaksa menumpang di rumah petak peninggalan kakek mereka, yang selama ini disewakan. Rumah itu terletak di sebuah gang sempit, pengap, dengan dinding yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. Hanya ada 2 kamar tidur kecil, yang berarti Dita dan Rani harus berbagi kamar, sebuah sumber pertengkaran baru yang tidak ada habisnya. Kamar mandi yang hanya satu menjadi rebutan setiap pagi. Tidak ada lagi air panas, tidak ada lagi pelayan yang menyiapkan sarapan, tidak ada lagi mobil ber-AC yang siap mengantar mereka ke mall. Kejutannya tidak hanya sampai di situ. Di minggu pertama, ponsel mereka tidak berhenti berdering. Panggilan-panggilan itu bukan dari teman-teman sosialita mereka yang kini mendadak hilang, melainkan dari pihak bank dan debt collector. Tagihan kartu kredit yang selama ini mereka gesek tanpa berpikir, kini jatuh tempo. Totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah angka yang mustahil mereka bayar. Mereka biasa hidup dengan gaya 10 juta per hari. Kini mereka bahkan tidak punya 10.000 untuk membeli pulsa. Ibu Sulastri adalah yang paling menderita, atau setidaknya, yang paling vokal menunjukkan penderitaannya. Ia tidak bisa lagi pergi ke arisan mewahnya, tidak bisa lagi memamerkan tas dan perhiasan baru. Teman-temannya mulai menjauhinya. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mengeluh, menyalahkan takdir, menyalahkan Kinanti, dan yang paling sering, menyalahkan Galih. Ini semua karena kamu, Lih. Andai saja kamu tidak bodoh, andai saja kamu bisa menjaga istrimu baik-baik, kita tidak akan jadi seperti ini. Omelnya setiap pagi di meja makan yang sempit, yang hanya terisi nasi dan telur dadar. Ibu pikir aku mau begini? Balas Galih. Frustrasinya memuncak. Ibu juga yang paling ngotot mau liburan. Kalau kita tidak pergi, semua ini tidak akan terjadi. Dita dan Rani, yang kini harus berdesak-desakan di angkutan umum untuk mencari pekerjaan serabutan, ikut menimpali. Sudah, jangan saling menyalahkan. Yang penting sekarang bagaimana kita bisa dapat uang? Salon langgananku menelepon terus menagih utang perawatan. Keluh Dita. Rumah kecil itu tidak pernah sunyi dari pertengkaran. Kehangatan keluarga yang dulu mereka banggakan, yang sering mereka jadikan alasan untuk memeras Kinanti, ternyata hanyalah ilusi. Mereka adalah sekumpulan individu egois yang terikat oleh kemudahan, dan saat kemudahan itu dicabut, ikatan itu putus seketika. Galih sendiri merasa seperti berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan, mengandalkan pengalaman kerjanya yang minim sebelum ia berhenti dan sepenuhnya bergantung pada Kinanti. Namun, ia sudah terlalu lama keluar dari dunia kerja. Ia ditolak di mana-mana. Harga dirinya hancur lebur. Pria yang dulu selalu dipuja-puja karena tampan dan suami dari pengusaha sukses, kini hanyalah seorang pengangguran tanpa prospek. Dalam keputusasaannya, ia mencari satu-satunya orang yang ia pikir bisa memberinya pelipur lara, Rika. Setelah beberapa kali teleponnya tidak diangkat, Rika akhirnya setuju untuk bertemu. Itu pun setelah Galih memohon-mohon. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi murah di sebuah mall pinggiran, tempat yang tidak akan pernah mereka datangi dulu. Rika datang dengan wajah terpaksa. Ia tidak lagi menatap Galih dengan pandangan memuja. Ada apa, Galih? Aku sibuk, katanya tanpa basa-basi. Rika, aku sedang ada masalah besar. Galih memulai, suaranya terdengar menyedihkan. Ia menceritakan semuanya, tentang bagaimana Kinanti mengusirnya, memblokir semua kartunya, dan menggugat cerai. Ia berharap mendapatkan simpati, mungkin sedikit dukungan. Namun, Rika hanya mendengarkan dengan ekspresi datar. Lalu, apa hubungannya denganku? Tanyanya dingin. Galih terkejut.
Apa maksudmu? Kita punya hubungan. Aku pikir kamu peduli padaku. Rika tertawa sinis. Hubungan? Galih. Jangan bodoh. Aku tertarik padamu karena kamu mapan. Kamu bisa memberiku apa yang aku mau. Aku tidak mendaftar untuk hidup susah. Masalahmu dengan istrimu, itu urusanmu sendiri. Jangan libatkan aku. Kata-kata itu menusuk Galih lebih dalam dari semua penolakan kerja yang ia terima. Jadi selama ini, bukan pesonanya yang memikat Rika. Itu adalah uang Kinanti. Kemewahan yang ia curi dari istrinya. Jadi semua ini hanya karena uang. Tanya Galih lirih, tidak percaya. Tentu saja. Kamu pikir karena apa? Rika berdiri, mengambil tasnya. Maaf, Galih. Aku rasa kita sudah tidak sejalan lagi. Semoga masalahmu cepat selesai. Ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Galih yang termangu di kursinya, dengan tagihan 2 cangkir kopi yang bahkan ia ragu bisa membayarnya. Itulah momen pencerahan yang menyakitkan bagi Galih. Ia bukan siapa-siapa tanpa Kinanti. Ia hanyalah parasit yang hidup dari inangnya, dan kini setelah ia dibuang, ia tidak bisa bertahan hidup sendiri. Beberapa hari kemudian, didorong oleh kerinduan yang menyiksa pada anaknya dan mungkin sisa harapan bodoh untuk bisa kembali, Galih nekat mendatangi kompleks perumahan Kinanti. Ia tidak bisa masuk, tentu saja. Ia hanya berdiri di seberang jalan, memandangi gerbang tinggi rumahnya yang kini terasa seperti gerbang istana negeri dongeng yang tak bisa ia masuki. Ia menunggu berjam-jam di bawah terik matahari. Akhirnya, gerbang itu terbuka. Sebuah mobil MPV mewah berwarna putih mutiara keluar perlahan. Di kursi belakang, ia melihatnya. Kinanti. Ia tampak begitu berbeda. Lebih segar, lebih berenergi, dan ada aura ketenangan dan kekuatan di sekelilingnya. Ia sedang tertawa sambil memasangkan topi bayi di kepala Baskara yang berada di pangkuannya. Pemandangan itu adalah sebuah siksaan. Ia melihat kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya. Ia melihat putranya, darah dagingnya, yang tampak begitu nyaman dan bahagia dalam dekapan wanita yang telah ia hianati. Ia melihat istrinya, yang ternyata tidak hancur tanpanya, malah tampak bersinar lebih terang. Mobil itu melaju melewatinya. Kinanti sama sekali tidak melihatnya, atau mungkin memilih untuk tidak melihatnya. Ia hanyalah seorang pria asing menyedihkan yang berdiri di pinggir jalan. Saat mobil itu menghilang, Galih merasakan kakinya lemas. Ia jatuh berlutut di trotoar yang berdebu. Ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya uang dan kemewahan. Ia kehilangan seorang istri yang tulus mencintainya. Ia kehilangan kesempatan untuk melihat putranya tumbuh dewasa. Ia kehilangan harga dirinya. Ia telah menukar berlian dengan batu kerikil. Dan kini ia tidak memiliki keduanya. Di tengah bisingnya jalanan, untuk pertama kalinya, Galih menangis. Bukan tangisan manipulatif, melainkan tangisan penyesalan yang sesungguhnya. Sebuah penyesalan yang datang terlambat. Hari persidangan itu tiba dengan langit yang kelabu, seolah ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Ini bukan lagi babak mediasi yang gagal total. Ini adalah pertarungan sesungguhnya di muka hakim. Kinanti mempersiapkan dirinya bukan seperti seorang korban yang akan mengadu, melainkan seperti seorang panglima yang akan memimpin pasukannya ke pertempuran terakhir. Ia memilih setelan blazer berwarna biru tua yang elegan namun tegas. Rambutnya ia ikat rapi ke belakang. Riasannya tipis, hanya cukup untuk menutupi sisa lelah karena begadang merawat Baskara. Namun matanya memancarkan ketajaman yang tak terbantahkan. Sebelum berangkat, ia berdiri sejenak di depan ranjang bayinya. Ia mengecup kening Baskara yang tertidur pulas. Bunda pergi berjuang untuk masa depan kita. Ya, nak, bisiknya. Hanya untukmu. Di gedung pengadilan yang ramai dan berkesan dingin, Anita sudah menunggunya di lobi. Pengacaranya itu memberinya senyum yang menenangkan. Siap, Bu? Tanyanya. Kinanti mengangguk mantap. Mereka masuk ke ruang sidang. Ruangan itu terasa formal dan mengintimidasi, dengan kursi-kursi kayu yang keras dan podium hakim yang tinggi. Di seberang ruangan, di kursi pihak tergugat, Galih sudah duduk di sana.
Penampilannya sangat kontras dengan Kinanti. Ia tampak kuyu dan beberapa tahun lebih tua. Setelan jasnya terlihat sedikit kebesaran, mungkin karena berat badannya turun drastis. Di sampingnya duduk seorang pengacara parubaya yang tampak kurang bersemangat. Tidak ada satupun anggota keluarganya yang hadir menemaninya. Ia sendirian. Saat tatapan mereka bertemu untuk sesaat, Kinanti tidak merasakan apa-apa. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci. Yang ada hanyalah kehampaan, seolah menatap orang asing. Sidang dimulai. Hakim ketua, seorang wanita parubaya dengan wajah tegas, membuka persidangan. Pihak Galih mendapat kesempatan pertama untuk berbicara. Pengacaranya berdiri dan mulai memaparkan argumennya. Ia berusaha keras memutarbalikkan fakta, melukiskan Kinanti sebagai seorang istri yang gila kerja, seorang wanita karir yang dingin dan ambisius, yang tidak punya waktu untuk suami dan keluarganya. Ia menuduh Kinanti telah melakukan nusyus atau pembangkangan terhadap suami. Klien kami, Bapak Galih, kata pengacara itu dengan suara lantang, merasa kesepian dan tidak dihargai dalam pernikahannya. Kepergiannya ke Thailand bersama keluarga adalah sebuah upaya untuk mencari kehangatan keluarga yang tidak ia dapatkan dari istrinya. Adapun hubungan klien kami dengan pihak ketiga, itu adalah sebuah khilafan, sebuah kesalahan yang terjadi karena kerapuhan emosional akibat merasa diabaikan oleh istrinya sendiri. Argumen itu begitu lemah dan penuh klise. Bahkan Kinanti nyaris tertawa mendengarnya. Pengacara itu kemudian menutup argumennya dengan menuntut pembagian harta Gonogini sebesar 50% dari seluruh aset yang diperoleh selama pernikahan, serta hak asuh bersama atas Baskara. Kemudian, giliran Galih memberikan kesaksian. Ia berjalan ke depan dengan langkah gontai. Dengan suara yang dibuat serak dan penuh penyesalan, ia mencoba memainkan peran sebagai korban. Ia berbicara tentang bagaimana ia mencintai putranya, bagaimana setiap malam ia tidak bisa tidur karena merindukan Baskara. Ia bahkan mencoba meneteskan air mata, menceritakan penyesalannya yang teramat dalam. Kinanti hanya mendengarkan semua sandiwara itu dengan tenang. Ia tahu gilirannya akan tiba. Dan akhirnya, tiba. Pihak penggugat, Saudari Kinanti Ayudhya, silahkan maju untuk memberikan kesaksian, kata hakim. Kinanti berjalan ke mimbar saksi dengan langkah yang mantap dan kepala tegak. Ia duduk, menatap lurus ke arah majelis hakim, sengaja tidak melirik ke arah Galih. Anita memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur. Ibu Kinanti, bisakah Anda ceritakan kepada majelis hakim, apa yang terjadi pada hari Anda melahirkan putra Anda? Dengan suara yang jelas dan stabil, Kinanti mulai bercerita. Ia tidak meninggikan suaranya. Ia tidak menangis. Ia hanya memaparkan fakta, satu persatu, dengan detail yang menyakitkan. Ia menceritakan tentang rencana liburan itu, bagaimana ia memohon agar ditunda, bagaimana ia ditinggalkan sendirian. Ia menggambarkan rasa sakit kontraksi yang datang bersamaan dengan kepanikan karena tidak bisa menghubungi suaminya. Yang mulia, katanya, suaranya sedikit bergetar saat mengingat momen itu, namun tetap terkendali. Saat saya berjuang antara hidup dan mati di ruang persalinan, yang saya pikirkan hanyalah satu hal, saya harus hidup demi anak saya. Karena saat itu saya sadar, dia hanya punya saya. Suaminya, ayah dari anak saya, sedang berada ribuan kilometer jauhnya, menikmati liburan yang ia anggap lebih penting daripada kelahiran putra pertamanya. Seluruh ruangan hening, terpaku pada kesaksiannya. Setelah Kinanti selesai, Anita berdiri. Yang mulia, kami akan menyajikan bukti-bukti untuk mendukung kesaksian klien kami. Satu persatu, bukti itu dipaparkan di layar proyektor di ruang sidang. Bukti A, kata Anita. Suaranya tajam. Salinan resmi akta kelahiran atas nama Baskara Abimana Putra. Pada kolom nama ayah, tertulis, kosong. Ini atas permintaan klien kami saat itu, yang merasa tidak memiliki suami di sisinya. Bukti B, rekam medis dari rumah sakit, yang mencatat dengan jelas bahwa pasien masuk dan menjalani proses persalinan tanpa didampingi oleh suami atau keluarga dari pihak suami. Bukti C, kumpulan tangkapan layar dari akun media sosial adik tergugat,
yang dengan jelas menunjukkan Bapak Galih dan keluarganya sedang berada di berbagai lokasi wisata di Bangkok, pada tanggal dan jam yang sama saat Ibu Kinanti sedang berjuang di rumah sakit. Dan bukti D, yang paling memberatkan, lanjut Anita, nadanya semakin menekan. Laporan tagihan kartu kredit atas nama Bapak Galih, yang dibayarkan oleh Ibu Kinanti. Di sini tercatat pembelian 2 tiket pesawat, pemesanan 1 kamar hotel king size, dan berbagai transaksi di toko-toko mewah yang jelas-jelas tidak sesuai dengan profil belanja keluarga. Ini membuktikan adanya pihak ketiga yang ikut serta dalam perjalanan tersebut, yang juga dibiayai sepenuhnya oleh klien kami. Terakhir, Anita meletakkan sebuah dokumen tebal di meja hakim. Dan bukti E, yang mulia, perjanjian pranikah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang menyatakan pemisahan harta secara penuh. Setiap bukti yang ditampilkan adalah sebuah pukulan telak bagi Galih. Wajahnya semakin menunduk. Ia tidak berani menatap siapapun. Pengacaranya pun tanpa kehabisan kata-kata. Hanya bisa menghela napas pasrah. Setelah memeriksa semua bukti dan mendengarkan kesaksian, Hakim Ketua menatap Galih dengan pandangan tajam dan penuh celah. "Saudara tergugat," kata Hakim dengan suara berat. "Anda mendengar semua ini? Anda meninggalkan istri Anda saat ia akan melahirkan, menggunakan uangnya untuk bersenang-senang dengan wanita lain, dan sekarang Anda datang ke sini, meminta hak asuh dan harta? Di mana tanggung jawab Anda sebagai seorang suami dan seorang ayah?" Galih tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk dalam-dalam. Palu pun diketuk. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Majelis hakim memutuskan. 1. Mengabulkan gugatan cerai dari pihak penggugat, Saudari Kinanti Ayudhya. 2. Menetapkan hak asuh penuh atas anak bernama Baskara Abimana Putra jatuh ke tangan ibu kandungnya. 3. Menolak seluruh tuntutan harta gonogini dari pihak tergugat berdasarkan perjanjian pranikah yang sah. 4. Memberikan hak kepada tergugat untuk bertemu dengan anak dengan jadwal yang ditentukan dan di bawah pengawasan. Semuanya selesai. Kinanti menarik napas lega. Beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya terangkat sudah. Anita menepuk bahunya pelan sambil tersenyum. Kinanti berdiri dan berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Saat ia melangkah keluar dari gedung pengadilan, sinar matahari sore yang cerah menyambutnya, seolah merayakan kemenangannya. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Dewi. "Kita menang. Siapkan perayaan kecil di rumah. Babak baru akan dimulai." Kemenangan di pengadilan tidak disambut dengan pesta pora yang gegap gempita. Saat Kinanti tiba di rumah, ia disambut oleh kehangatan yang tulus dan sederhana. Dewi telah memasak makanan kesukaannya. Bey Inah dan Pak Mamat menyambutnya dengan senyum lega yang terukir jelas di wajah mereka. Baskara, yang seolah merasakan kelegaan ibunya, tertidur pulas di boks bayinya. Anita, sang pengacara, datang tak lama kemudian, bukan sebagai kuasa hukum, tapi sebagai seorang teman baru. Mereka makan malam bersama di meja makan yang besar itu. Meja yang sama di mana dulu ia sering merasa sendirian di tengah keramaian keluarga suaminya. Malam ini, meja itu terasa penuh, bukan karena jumlah orangnya, tetapi karena ketulusan yang ada. Tidak ada lagi senda gurau palsu, tidak ada lagi pujian yang mengharapkan imbalan. Yang ada hanya percakapan ringan, tawa yang lepas, dan rasa syukur yang mendalam. Di akhir makan malam, Kinanti berdiri sambil mengangkat gelasnya yang berisi jus jeruk. "Aku ingin berterima kasih," katanya. Suaranya terdengar mantap. "Kepada Bu Anita, yang telah menjadi perisai hukumku. Kepada Dewi dan Mas Danu, yang menjadi penyelamatku di malam paling gelap dalam hidupku. Kepada Bey Inah dan Pak Mamat, yang kesetiaannya tidak pernah goyah. Kemenangan ini bukan hanya milikku. Ini milik kita semua yang percaya bahwa kebaikan dan kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya." Matanya kemudian beralih ke arah boks bayi di sudut ruangan. "Dan semua ini," lanjutnya lembut, "adalah untuknya. Untuk membangun dunia yang aman dan penuh cinta untuknya." Malam itu adalah titik balik. Bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara emosional. Kinanti telah secara resmi menutup satu babak dalam hidupnya.
Sebuah babak yang penuh dengan kepalsuan dan pengorbanan yang sia-sia. Kini, di hadapannya terbentang lembaran-lembaran kosong yang siap ia tulis sendiri. Dan ia menulisnya dengan tinta emas. Bebas dari beban emosional dan finansial yang selama ini menggerogotinya, energi Kinanti seolah meledak tanpa batas. Ia kembali ke perusahaannya, bukan hanya sebagai pemilik, tetapi sebagai pemimpin sejati. Para karyawannya melihat perubahan besar dalam dirinya. Kinanti yang dulu terkadang tampak lelah dan terdistraksi, kini berubah menjadi sosok yang 100% fokus, tajam, dan penuh visi. Matanya memancarkan api semangat yang menular ke semua orang di sekitarnya. Ia memimpin rapat dewan direksi dengan kepercayaan diri yang mengintimidasi. Ia memaparkan rencana ekspansi 5 tahun ke depan yang begitu berani dan ambisius, membuat para direktur senior yang tadinya ragu, kini menatapnya dengan penuh kekaguman. Ia tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan perasaan atau untuk menyenangkan orang lain. Setiap langkahnya diperhitungkan, setiap strateginya didasarkan pada data dan insting bisnisnya yang tajam. Beberapa bulan setelah perceraiannya, perusahaannya meluncurkan sebuah produk baru yang revolusioner. Sebuah lini produk perawatan ibu dan bayi premium, yang terbuat dari bahan-bahan organik terbaik. Ide itu lahir dari pengalamannya sendiri, dari kesulitannya mencari produk yang benar-benar aman dan berkualitas untuk Baskara. Ia menamai lini produk itu, Baskara S Chaos. Pilihan Baskara. Peluncuran itu sukses besar. Para ibu di seluruh negeri menyambut produk itu dengan antusias. Mereka tidak hanya membeli sebuah produk, mereka membeli sebuah cerita. Cerita tentang seorang ibu yang kuat, yang mengubah rasa sakitnya menjadi sebuah karya. Perusahaannya tidak hanya meraup keuntungan finansial yang luar biasa, tetapi juga mendapatkan citra yang sangat positif. Kinanti diundang ke berbagai seminar sebagai pembicara inspiratif. Ikon dari mompreneur yang sukses. Kerajaannya yang dulu ia bangun dengan kerja keras, kini ia bangun kembali dengan pondasi cinta untuk putranya. Namun, di tengah kesibukannya sebagai seorang ratu bisnis, Kinanti tidak pernah melupakan perannya yang paling utama, sebagai seorang bunda. Ia merancang jadwal kerjanya dengan sangat disiplin. Pukul 5 sore, tidak peduli seramai apapun pekerjaannya, ia akan pulang. Malam hari adalah waktu sakral untuknya dan Baskara. Ia akan memandikan Baskara dengan tangannya sendiri, merasakan kelembutan kulit putranya di bawah jari-jarinya. Ia akan menyuapinya sambil menceritakan dongeng-dongeng lucu yang ia karang sendiri. Mereka akan bermain bersama di lantai ruang keluarga yang luas, membangun menara dari balok-balok kayu, lalu tertawa terbahak-bahak saat menara itu runtuh. Ia akan membacakan buku cerita sebelum tidur, menirukan berbagai macam suara binatang hingga Baskara tertidur lelap dalam pelukannya. Momen-momen inilah yang menjadi bahan bakarnya. Ia sadar, kebahagiaan sejati bukanlah angka-angka yang tertera di laporan keuangan perusahaannya, melainkan tawa renyah putranya. Ia menemukan keseimbangan yang sempurna. Ia bisa menjadi singa betina yang ganas di ruang rapat, dan menjadi induk kucing yang lembut di kamar tidur anaknya. Ia mempekerjakan asisten dan pengasuh terbaik bukan untuk menggantikan perannya, melainkan untuk membantunya mengelola waktu, sehingga setiap detik yang ia habiskan bersama Baskara adalah waktu yang berkualitas. Suatu sore, saat sedang merapikan gudang di lantai atas, ia menemukan sebuah kotak kardus yang sudah lama tidak tersentuh. Di atasnya tertulis, "Kenangan, G." Hatinya tidak berdesir. Ia membukanya dengan tenang. Di dalamnya ada sisa-sisa dari kehidupannya yang dulu. Foto-foto pernikahan mereka, hadiah-hadiah ulang tahun dari Galih, dasi-dasi yang pernah ia pilihkan untuknya. Ia menatap barang-barang itu satu persatu. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi kemarahan. Yang ada hanyalah perasaan aneh, seperti sedang melihat artefak dari peradaban kuno yang tidak ada lagi hubungannya dengan dirinya. Ia melihat foto seorang wanita muda yang tersenyum naif di samping seorang pria tampan, dan ia nyaris tidak mengenali wanita itu lagi. Dengan tenang, ia menutup kembali kotak itu. Ia tidak membuangnya, tidak juga membakarnya. Ia hanya menyegelnya dengan selotip tebal, lalu mendorongnya ke sudut paling dalam dan paling gelap di gudang itu. Bukan untuk disembunyikan,
tetapi untuk diarsipkan. Sebuah pengingat, bukan tentang rasa sakitnya, tetapi tentang seberapa jauh ia telah melangkah. Masa lalu itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk melukainya. Ia telah membangun kembali kerajaannya, dan di kerajaan yang baru ini, tidak ada tempat untuk hantu dari masa lalu. 5 tahun berlalu secepat kedipan mata. Taman belakang rumah Kinanti yang kini jauh lebih besar dan megah dari rumahnya yang dulu, dipenuhi oleh suara tawa anak-anak. Balon-balon berwarna-warni menari-nari ditiup angin, dan sebuah kue ulang tahun besar dengan tema pahlawan super berdiri gagah di tengah meja. Hari ini adalah ulang tahun Baskara yang kelima. Baskara tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang ceria, cerdas, dan penuh percaya diri. Ia berlari-larian di antara teman-temannya. Matanya berbinar bahagia. Ia sangat mirip dengan Kinanti, bukan hanya dari fitur wajahnya, tetapi juga dari sorot matanya yang tajam dan senyumnya yang hangat. Ia memuja ibunya, dan semua orang bisa melihat ikatan luar biasa di antara mereka. Kinanti berdiri di tepi kolam, mengawasi pesta itu dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Ia kini adalah salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara. Perusahaannya telah menjadi perusahaan multinasional, dengan Baskara Shoes sebagai salah satu merek produk bayi terlaris di pasaran. Namun kesuksesan itu tidak mengubahnya. Ia tetaplah seorang ibu yang akan panik jika anaknya tergores lututnya, seorang teman yang akan selalu ada untuk sahabatnya, seorang pemimpin yang dihormati karena integritasnya. Ia telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Di tengah keriuhan pesta, Dewi, yang kini telah menjadi direktur operasional di perusahaan Kinanti, menghampirinya sambil membawa segelas limun. Pestanya meriah sekali, Bu, kata Dewi. Terima kasih sudah membantu mengatur semuanya. Dewi, aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu, jawab Kinanti tulus. Mereka terdiam sejenak, memandangi Baskara yang sedang tertawa sambil mencoba memukul Pinata. Oh iya, Bu. Dewi memulai dengan nada ragu. Kemarin aku tidak sengaja bertemu dengan teman lamaku yang bekerja di perusahaan pembiayaan. Dia cerita, dia baru saja menangani penarikan mobil dari seorang nasabah yang kreditnya macet parah. Kinanti menoleh pada Dewi, sedikit penasaran. Nasabah itu namanya Galih Pradipta, lanjut Dewi pelan. Kinanti terdiam, namun ekspresinya tidak berubah. Ia hanya mendengarkan. Dewi melanjutkan, temanku bilang, kehidupannya sangat sulit. Dia bekerja serabutan. Tinggalnya masih menumpang di rumah peninggalan kakeknya yang sempit. Ibunya sakit-sakitan. Katanya karena stres dan darah tinggi. Adik-adiknya, Dita katanya sudah menikah dengan seorang pegawai biasa. Hidupnya pas-pasan dan sering mengeluh di media sosial. Yang satu lagi, Rani, masih melajang dan sering gonta-ganti pekerjaan. Mereka semua masih sering bertengkar, saling menyalahkan atas nasib mereka. Sebuah cerita dari dunia yang terlupakan. Kinanti mencerna informasi itu tanpa emosi. Ia tidak merasakan kemenangan, tidak juga kasihan. Yang ia rasakan hanyalah sebuah jarak yang sangat jauh. Kisah mereka terdengar seperti berita tentang orang-orang yang tidak pernah ia kenal. Nasib mereka adalah buah dari pilihan yang mereka tanam sendiri. Takdir mereka tidak lagi bersinggungan dengan takdirnya. Begitu ya. Hanya itu yang Kinanti katakan, sebelum ia kembali tersenyum dan mengalihkan perhatiannya pada Baskara yang berhasil memecahkan Pinata, membuat hujan permen dan coklat turun di atas anak-anak yang bersorak-sorai. Beberapa minggu setelah pesta itu, adalah jadwal kunjungan Galih. Sesuai perintah pengadilan, pertemuan itu dilakukan sebulan sekali selama 2 jam di sebuah taman bermain umum yang diawasi oleh seorang petugas sosial. Kinanti selalu mengantarkan Baskara sendiri. Galih tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya mulai menipis dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia mencoba tersenyum saat Baskara datang, dan menyodorkan sebuah mainan robot yang mahal. Halo, jagoan, ini untukmu. Baskara menerima mainan itu dengan sopan. Terima kasih, Om Galih, katanya. Panggilan, Om, itu selalu terasa seperti tamparan bagi Galih. Tapi ia tidak bisa memaksa. Bagi Baskara, pria di hadapannya ini hanyalah seorang pria asing yang sesekali ia temui.
Ayahnya adalah cerita dalam dongeng dan foto, bukan sosok nyata. Selama 2 jam, Galih berusaha keras untuk membangun percakapan. Ia bertanya tentang sekolah, tentang teman-teman, tentang mainan. Baskara menjawab seperlunya, lebih sering menoleh ke arah ibunya yang duduk di bangku taman tak jauh dari sana, seolah memastikan ibunya masih ada. Ikatan itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa dibeli dengan mainan. Ikatan itu dibangun dari ribuan malam tanpa tidur, dari jutaan ciuman selamat malam, dari kehadiran yang tak pernah absen. Semua hal yang telah Galih lewatkan. Inilah hukuman yang sesungguhnya, yang akan ia jalani seumur hidupnya. Malam itu, setelah seharian beraktivitas, Kinanti sedang menyelimuti Baskara di tempat tidurnya yang nyaman. "Bunda," panggil Baskara dengan suara mengantuk. "Iya, sayang." "Bunda bahagia?" Pertanyaan sederhana dari mulut mungil itu membuat Kinanti berhenti sejenak. Ia menatap wajah putranya yang damai, menatap sekeliling kamar yang penuh dengan cinta, lalu ia menengok ke dalam hatinya sendiri. Ia teringat pada malam persalinan yang dingin dan sepi, pada pengkhianatan yang meremukkan hatinya, pada pertarungan yang menguras air matanya. Semua itu terasa begitu jauh. Semua itu adalah harga yang harus ia bayar untuk bisa berada di titik ini. Sebuah senyum yang tulus, hangat, dan penuh rasa syukur merekah di bibirnya. Ia mengecup kening Baskara. "Sangat bahagia, sayang," bisiknya. "Lebih bahagia dari yang pernah Bunda bayangkan." Ia mematikan lampu, meninggalkan cahaya bulan yang lembut menyelinap dari jendela. Ia berdiri di sana sejenak, memandangi putranya, harta paling berharga miliknya. Pengkhianatan itu adalah badai tergelap dalam hidupnya. Namun badai itulah yang membersihkan langitnya, dan membiarkan fajar yang baru terbit dengan begitu indah dan cemerlang. Ia tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, ia telah menemukan segalanya.